di Malaysia ini kan pengendara motor atau kereta itu sangat teratur. Nah, di sini kita bisa melihat mereka memberi satu jalur tengah untuk pengendara motor ya. Dan para pengendara mobil saling menghormati satu sama lain. Luar biasa sikap disiplin warga Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Malaysia adalah negara yang terkenal dengan disiplin tertib dalam berlalu lintas. Namun semua itu pasti ada rahasianya. Sebenarnya apa sih yang membuat Malaysia sangat disiplin dalam berlalu lintas? Tentunya semuanya ada rahasianya. Namun sebelum kita membongkar rahasia tersebut, alangkah baiknya kita langsung saksikan dan mari kita lihat sikap yang wajib dicontoh dari warga Malaysia saat mengendara kendaraan atau saat memandu kereta. Bang, memandu kereta itu dalam bahasa Indonesia apa sih? Menyetir mobil. Jadi di Malaysia itu masyarakatnya sangat sabar dan fokus mengutamakan keselamatan saat memandu kereta atau menyetir mobil. Dalam video kali ini kita akan menyaksikan atau melihat bersama-sama situasi arus lalu lintas di Simpang 3 tanpa lampu merah di Malaysia. Seperti apa kondisi lalu lintas di Simpang 3 tanpa lampu merah ini? Saksikan terus video ini sampai selesai. Oke mas, akan saya saksikan sampai selesai. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa masyarakat Malaysia memang sangat tertib, disiplin dalam berlalu lintas. Ini tidak ada lampu merah ya. Namun kesadaran masyarakat Malaysia memang sangat luar biasa, sabar. Nah, di sini juga ada bus. Busnya pun juga pelan-pelan ya saat di persimpangan. Saling sadar diri demi mengutamakan keselamatan. Karena kita tahu sendiri di jalan raya kita itu harus sabar, fokus. Tidak perlu untuk ngebut-ngebutan atau tidak perlu untuk terburu-buru. Karena di jalan raya ini taruhannya adalah nyawa. Masya Allah. Walaupun tidak ada lampu merah, benar-benar sikap disiplin rakyat Malaysia ini wajib dicontoh ya. Dan sepeda motor pun tidak ngebut-ngebutan ya, atau tidak ngong, itu nggak ada. Pelan-pelan mereka melihat ke kanan ke kiri, ya kan? Tidak langsung nyelonong. Nah, di sini pun juga ada sebuah kereta dan kereta ini pun juga sabar beratur ya. Tidak ada bunyi hon. Nah, saat di persimpangan mobil-mobil yang jalan ini atau kereta-kereta yang jalan ini semuanya pelan-pelan. Tidak ada yang nguang, tidak ada. Dari arah sana, dari arah sini, dari arah sini juga pelan-pelan. Di pagi hari saya mau cerita sedikit lah. Membuktikan ternyata bahwa memang di Malaysia ini kan pengendara motor atau kereta itu sangat teratur. Nah, di balik semua itu ternyata memang saya amati bahwa memang di Malaysia ini memandu itu adalah salah satu pembelajaran kita untuk yang pertama mungkin sabar, betul sekali mas, fokus, betul, ketiga keselamatan. Nah itu dia. Dan yang paling penting adalah toleransi terhadap pengendara. Nah setuju. Di pagi hari ini banyak ilmu yang saya dapatkan komandan, sejen-sejenku. Di pagi hari ini, nah ini saya memang berada di Nation Drive, yang mana ini adalah salah satu tempat yang bisa Anda kunjungi ketika Anda ingin belajar memandu di sini. Nah, di sana banyak kereta itu belajar memandunya sangat profesional. Jadi di Malaysia ini belajar memandu itu tidak langsung di lapangan istilahnya ya. Tidak langsung di jalan raya, tapi mesti harus di sini komandan. Tak boleh di jalan raya. Di sini itu ada institut atau perkuliahan atau kalau boleh saya katakan ya macam sekolahan atau jabatan untuk khusus tata cara belajar memandu lah ya, mulai dari kereta, motor hingga lori. Di sana itu yang
jauh sana itu ada lori di sana. Nah, lengkap semua ya. Di sini komandan, saya banyak beberapa yang poin yang mau saya garis bawahi, bahwa di Malaysia ini ternyata memandu itu perlu belajar ketekunan dan kesabaran di sini. Mulai dari saya pendaftaran dulu itu tes tulis itu bukunya itu sangat tebal komandan. Wow. Kurang lebih Tes 280 lembar itu yang harus kita baca. Terus kemudian ada tes tulis. Nah, dan sekarang ini ternyata di sini itu untuk upgrade ke P itu lesson setelah L. Jadi L itu pertama memandu, tidak boleh membonceng. Tapi kalau P sudah boleh. Oh. Nah, di sini itu ada tahap-tahapannya ya? Apa ya istilahnya? Kalau mau ke P itu kita mesti harus belajar memandu, dan itu nggak segan-segan komandan. Kalau saya ini kan motorsikal ya, motorsikal itu ternyata kurang lebih itu kita belajar itu kalau tak silap itu 9 jam totalnya. Jadi kemarin semalam itu saya sudah belajar itu 4 jam. 4 jam itu mulai setelah jam 10, 11, 12. Setelah itu jam 9, 10, 11. Setelah itu break jam 12, 11 sampai 12 break. Setelah lagi itu jam 1 sampai jam 2. Jadi 4 jam. Itu belajar bermotor mulai dari arena ini komandan. Ini yang saya kasih tengok tunjuk ini. Nah, ini laluan lurus, terus kemudian di sana berbelok-belok, terus kemudian di sana bonggol, terus angka 8, terus seleko tajam atau tikungan tajam, sampai U-turn atau belokan atau bulatan juga. Nah, banyak ilmu yang saya dapatkan di sini komandan. Terus kemudian ada lagi yang namanya itu RPM kalau tak silap ya. Itu menjelaskan apa itu, Mas? RPM? Kondisi moto, yang mana itu moto itu harus kondisi sebelum kita pakai itu harus tahu kondisinya itu layak pakai, tayar pun harus layak pakai, semua kondisinya harus layak pakai. Bahkan pengecekan petron itu harus kita pengecekan bensin atau petron itu harus kita cek selalu, termasuk baterai juga komandan. Nah, macam itulah. Ternyata memang inilah salah satu bukti bahwa di Malaysia itu saya sangat melihat kalau di jalan raya itu kan memang tertib ya komandan. Banyak vlogger-vlogger yang menceritakan tentang jalan di Malaysia ini sangat sangat nyaman, sangat tertib, disiplin. Itu, kondisinya teratur. sangat baik, teratur, Mas. sangat disiplin atau teratur. Nah, ternyata di balik semua ini terbukti bahwa Malaysia ini termasuk negara yang mengutamakan keselamatan dalam pengendara. Nah, ini motor buahnya ini nanti ini kita pakai untuk test drive mulai dari itu yang saya jelaskan tadi itu sampai ke sana komandan. Nah, alhamdulillah saya sudah masuk ke jam ke-5 sampai 8 hari ini. Kurang targetnya kurang 5 jam lagi saya. Oke. Cukup lama ya, Mas? Ini sudah mau aktivitas untuk belajar. Jadi saya pun sudah siap-siap. Ini kawan-kawan pun sudah di sini semua. Ya, karena peraturan di negara kita sama peraturan di negara orang lain itu berbeda. Betul sekali, Kak. Alright. Oke, so yang pertama, tidak boleh parkir kereta sembarangan. Nah, itu atau dia. letak kendaraan sembarangan, mau motosikal atau mau kereta, itu harus di tempat parkir. Kalau motor itu dia ada line kecil itu untuk motor, dan kalau kereta dia ada line size untuk kereta ya. Dan yang terpenting sekali, kalau kalian parkir di tempat yang bukan lot parkir atau lot parking, kalian bisa disaman ya. Itu MPP selalu ada ronda, tempat umum terutamanya ya, selalu ada ronda. Jadi aku cerita ini karena aku itu pernah kena saman 2 kali ya. Pernah kena saman 2 kali, Kak? Aku Kak? kena saman 2 kali ini bukan karena aku tidak parkir di tempat parkir kereta ya.
Aku itu parkir di tempat lot parkir kereta, tapi kesalahan yang aku bikin adalah, kenapa? Karena aku tidak meletak kupon. Nah, kalau di Malaysia itu, kalau kita memandu kereta dan kita parkir di luar, bukan di dalam building ya. Kalau kayak di dalam mall, itu kan kalau kita masuk nanti keluar ada bayarannya kan. Nah, kalau kita parkir di parkir umum kayak di luar gitu, itu kita harus meletak kupon. Contoh, aku mau ke salon, terus di luar itu aku mau di salon itu berapa jam, contoh 3 jam. Aku buatlah, kalau aku ke sana pukul 1 siang, berarti sampai 3 PM gitu ya. 1 PM to 3 PM, 3 jam. Jadi di situ dia kuponnya bagi kalian yang baru ambil license bawa kereta gitu, kalian harus tahu ya. Karena itu penting banget. Belilah kupon itu, simpan di kereta. Jadi kalau kalian parkir di tempat umum di luar, kupon itu harus dipakai ya. Kalau kalian tak letak boleh kena saman 150 ringgit ya. Karena aku kena 2 kali. Mahal. Aku kena pertama kali itu aku pandu kereta kawan aku dan aku parkir dekat Sungai Ara Triangle. Luar itu kan ada lot parking, tapi aku lupa letak kupon. Jadi aku masuk kedai makan, beli makan sebentar aja, keluar udah ada receipt dekat situ ya. Jadi mau tak mau aku kena bayar. Kalau tak bayar, kalau kalian tak bayar saman, nanti masa nak perpanjang rotek kereta kah atau license kah apa-apa macam itu mesti sangkut. So lebih bagus kalian bayar. So what? Aku bayar. And then yang kedua kali aku pandu kereta sendiri. Itu kereta sendiri punya, bukan punya kawan. Aku kena itu di bagian jetty, di jetty ya. Jadi di jetty itu juga di tempat pos dekat bomba, dekat pos office itu, karena aku nak ambil barang dekat pos laju yang dekat jetty ya, dekat jetty Pulau Pinang. Jadi aku parkir dekat situ karena banyak sangat kereta ya. Jadi aku parkir dekat agak jalan datang ke bomba situ. Terus memang line parking, but itu time aku lupa kalau aku tak letak stiker. Sebenarnya stiker tuh ada, cuman aku lupa gitu, nggak ingat gitu ya. Aku pergi ambil barang dekat pos office tuh, dah ada receipt, bayar lagi. Jadi ya mau tak mau kena bayar, karena kalau aku tak bayar kalau saman langsung dikasih surat itu saja ya. Aku kena blocking ke apa-apa kan, nanti dia cek, nanti aku punya kereta ada saman gak apa-apa macam itu kan tak elok kan. Itu salah satu macam kita jaga nama kita lah, tak mau kena blacklist atau cari masalah di negara orang ya. Betul sekali Kak. Jadi kalian kalau parking kereta itu harus ingat ya, di Malaysia bukan macam di Indonesia. Kalau di Indonesia kan kita bayar uang ya, kita parkir terus bayar uang gitu, ada karcisnya kan. Tapi kalau di Malaysia itu enggak. Di Malaysia itu kalau di dalam mall kita masuk, nanti nak keluar baru kita bayar. Jadi dia hitungan per jam juga ya. Tapi kalau di luar harus pakai kupon. Nah, kalau kamu letak pukul 1 sampai pukul 3 dan kamu lewat sampai pukul 4, itu kan MPP selalu ronda. Jadi mereka cek, kalau udah lewat pasti kamu kena saman. Ya. Sudah lewat pun kena saman itu ya. yang pertama. Sangat ketat aturannya. Next yang kedua, tidak boleh class on sembarangan. Nah, seperti inilah. Aku punya video sebelumnya ada aku sebut juga. Tidak boleh class on sembarangan, terutamanya itu di area masjid ya. Masjid atau ya tempat ibadah lainnya. Hospital. Sebenarnya semuanya nggak boleh sih. Karena kalau kamu semua kalau tinggal di Malaysia dan kalian ambil license di Malaysia, mesti kalian tahu itu. Tapi kalau pendatang, orang baru datang dan dia nggak tahu apa-apa, ya memang dia nggak tahu. Jadi apa salahnya aku share ya. Jadi waktu aku ambil license itu, di dalam 50 soalan yang kita baca dekat komputer tuh, dia pun sudah ada ya. Dia pun sudah ada soalan yang kita harus menjawab. Contoh seperti ini, class on kamu perlu class on di bila masa. Contoh gitu ya. Nanti A sekian, B sekian, kamu choose lah yang mana yang betul gitu. Jadi nggak boleh kelas on sembarangan. Itu salah satu tanda kayak kurang ajar ya. Jadi orang tidak suka ya. Mau orang Melayu, mau orang Cina, mau orang India, kalau kita kelas on pasti dia marah gitu ya. Jadi kalau gunakan kelas on itu hanya di saat yang tepat saja. Masya Allah, sungguh sangat luar biasa ya kesadaran masyarakat Malaysia dalam memandu kereta atau dalam menyetir mobil. Mereka mempunyai kesadaran yang sangat luar biasa.
taat, teratur, disiplin, dan mengutamakan keselamatan. Nah, teman kita daripada Indonesia juga sangat terkejut melihat apa yang ada di Malaysia, dan dia merasa mendapat ilmu yang bermanfaat ketika mengikuti ujian lesson atau pengambilan SIM ya. Kalau dalam bahasa Indonesia pengambilan SIM itu surat izin mengendara. Semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa yang suka dengan video ini silahkan subscribe dan komen, bagikan ke teman-teman Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.